Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Kami masih membahas mengenai Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Tidak dari kacamata ketatanegaraan karena narasumber yang saya undang semua adalah dari latar belakang ekonomi semua. Jadi kami coba bahas, kami elaborasi mengenai kondisi ekonomi global yang tidak baik-baik saja. Mas Yose mungkin bisa sebagai Direktur Eksekutif CACIS mungkin bisa memberikan pandangan. Setidak baik-baik itukah sehingga kemudian perlu langkah antisipasi yang cepat sehingga tadi apa yang dikatakan oleh Mas Johannes perlu segera dilakukan dan dieksekusi di awal tahun ini. Ya. Tidak harus menunggu proses legislasi di DPR. Ya, kalau kita mengatakan bahwa tahun ini kondisi ekonomi akan menjadi lebih buruk, itu tentunya dasarnya cukup kuat ya. Karena memang semua memperkirakan bahwa perekonomian tahun ini akan menjadi mungkin salah satu yang terburuk selama 20 tahun terakhir. Faktornya? Di luar dari krisis ya. Di luar dari krisis pandemi kemarin atau krisis global tahun 2008. Faktornya adalah banyak macam. Seperti Pak Mas Johannes tadi udah menerangkan ada faktor pandemi yang belum selesai serta bawaan-bawaannya, termasuk juga dengan adanya exit strategi yang dijalankan oleh berbagai negara tetapi tidak bersama-sama. Strateginya ini masing-masing, jalannya masing-masing, setiap negara menghentikan ekspansi fiskalnya. Itu salah satu permasalahan. Permasalahan yang lainnya juga dari isu geopolitik yang terus memanas sampai sekarang ini. Lalu juga kita bisa melihat bahwa motor penggerak dunia, perekonomian dunia selama ini, yaitu salah satunya adalah Tiongkok, itu perekonomiannya nggak baik-baik saja. Perekonomiannya walaupun sudah mulai dibuka, itu masih terus menunjukkan pelemahan. Jadi termasuk masih berjibaku dengan kasus COVID-19 itu sendiri ya? Iya, mungkin dalam waktu 1-2 bulan ini mereka akan selesai dengan permasalahan tersebut. Tetapi ada berbagai permasalahan-permasalahan struktural yang memang ada di perekonomian Tiongkok. Contohnya adalah bagaimana ketergantungan mereka terhadap sektor konstruksi dan real estate yang berkontribusi hingga 30% terhadap perekonomian mereka. Dan sektor ini tidak baik-baik saja karena selama pandemi itu juga bermasalah terus dan memang sudah lama menjadi satu permasalahan yang makin lama makin besar. Nah, ini semua tentunya kalau salah satu motor penggeraknya itu sudah tidak berjalan dengan baik, kita bisa melihat bahwa perekonomian dunia juga akan menjadi jauh lebih suram dibandingkan tahun ini. Jadi kalau dibilang seperti itu bahwa resesi menjadi ancaman, kita mungkin bisa mengatakan bahwa ada permasalahan-permasalahan tadi. Tetapi apakah sampai se-urgent tersebut? Apakah memang sangat kritikal untuk pemerintah mengeluarkan Perpu? Saya pikir salah satu hal yang pemerintah jadikan sebagai alasan ini bisa meningkatkan kepercayaan dari para investor. Ya, seperti menurut beberapa prediksi memang tahun ini investasi di tingkatan global mungkin akan turun sekitar 20% dibandingkan dengan tahun kemarin. Jadi walaupun tahun kemarin itu sudah mulai pemulihan, tetapi tahun ini melemah lagi untuk investasi global. Karena tadi faktor-faktor tadi. Nah, artinya kompetisi untuk menggait investasi global itu akan menjadi sangat ketat ya. Dan itu memerlukan perbaikan di perekonomian Indonesia. Menurut Anda perbaikan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah apa? Nah, pemerintah mungkin menganggap bahwa dengan mengeluarkan Perpu ini akan meningkatkan kepercayaan. Tetapi saya kurang yakin itu akan menjadi jawaban. Seharusnya menurut Anda? Mungkin Perpu ini bahkan bisa meningkatkan ketidakpercayaan. Contohnya kebetulan tadi siang saya berkomunikasi dengan salah satu representatif dari Kamar Dagang asing, ya, Kamar Dagang asing, dan mereka menanyakan kenapa
kok hal seperti ini yang diambil? Kenapa bukan meneruskan mandat dari Mahkamah Konstitusi, keputusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukannya? Toh masih ada beberapa bulan lagi ke depan, dan kenapa tidak dilakukan dari kemarin-kemarin untuk melakukannya dengan lebih baik gitu ya, partisipasi dan lain-lain. Nah, ini Mas Yohanes yang bisa jawab tuh. Ya, ini jadi masalahnya adalah belum tentu ini bisa meningkatkan kepercayaan, karena bahkan mungkin kalau nanti pun bisa lewat dari DPR yang melalui proses lagi, itu masih bisa di-challenge lagi. Akhirnya malah materi lagi menurut malah Anda, ya? menjadi lebih tinggi lagi ketidakpercayaan terhadap Indonesia, makin suram lagi kepercayaan kita investor. Tapi perlu kita saya coba untuk melihatnya dari sudut pandang lain. Sedari proses legislasi saja Undang-Undang Cipta Kerja sebelum Perpu ya, Undang Nomor 11 tahun 2020 itu kan penuh dinamika ya Mas Yohanes. Penuh dinamika. Itu juga kemudian apakah menjadi pesan kepada para investor atau calon investor, itu juga oke, kita wait and see seberapa stabil kondisi di Indonesia dengan berbagai dinamika dalam proses legislasi di 11 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, ditambah lagi dengan Perpu sekarang. Mas Yohanes, mungkin Anda bisa jawab, dipertanyakan kalau tadi ada beberapa kamar dagang dari beberapa negara mempertanyakan kenapa menjadi Perpu tidak dengan proses legislasi sebagaimana biasa. Meskipun satu poin sudah Anda jawab tadi, soal kecepatan, harus dilakukan cepat di awal tahun. Hal lain? Ya, kalau kita mau melihat kan ini permasalahannya kan ada dua, Mbak, substansi aspeknya kan, yang dipermasalahkan oleh berbagai pihak. Yang pertama adalah masalah hukumnya, hukum tata negara seperti yang secara Mbak formal sampaikan. ya prosesnya. Secara formilnya. Yang kedua adalah terkait dengan substansinya. Secara material. Kalau substansinya secara material, yang mempermasalahkan saat ini teman-teman dari Serikat Buruh, terutama di klaster ketenagakerjaan. Kami terus membangun dialog-dialog dengan mereka sampai hari ini. Pokok-pokok permasalahannya di mana? Karena kalau dari pembicaraan kami dengan mereka, sebenarnya teman-teman Serikat Buruh itu bisa dalam quote and quote menerima Perpu ini dalam konteks yang sudah dijelaskan oleh Presiden, bahwa Perpu ini untuk menangani ancaman dari krisis global dan segala macam. Tetapi yang harus menjadi perhatian adalah saat ini kita butuh agar UMKM kita ini mendapatkan kepastian hukum. UMKM kita lebih berdaya. Tetapi karena adanya Undang-Undang Ciptaker yang di-MK-kan, maka tidak ada kepastian hukum itu. Artinya tidak boleh ada peraturan tidak boleh ada peraturan pelaksanaan di bawahnya Kerja, untuk bisa diturunkan karena adanya proses MK ini. Maka Presiden kalau kita mau mengikuti prosedur pembentukan undang-undang yang wajar, normal, ini akan memakan waktu lebih lama lagi. Sementara waktunya sudah tidak banyak lagi, 2023 sudah saat ini kita sudah 2023, badai itu sudah di depan mata. Seberapa efeknya, eksesnya, dampaknya dari badai ini kita nggak tahu, tetapi inilah sebenarnya political will dari Bapak Presiden dengan kewenangan yang diberikan, beliau mengambil sikap tegas pada titik itu untuk mengambil Perpu dengan segala konsekuensinya. Tentu segala konsekuensinya ini bukan tergesa-gesa, Mbak. Pasti sudah dibicarakan, juga sudah dipertimbangkan, sudah dikomunikasikan berbagai pihak, termasuk juga pada aspek ketatanegaraan dalam hal ini. Kalaupun ada secara politik pertanyaan-pertanyaan atau mempertanyakan, maka di DPR nanti di saat kesempatan sidang pertama Perpu itu akan dibahas. 30 hari setelah Perpu itu diterbitkan, pada masa sidang pertama nanti akan dibahas di DPR. Nanti prosesnya mungkin di poin itu atau di masa itu kami akan mencoba membahas melihat dari aspek ketatanegaraan. Kita coba balik lagi ke kacamata ekonomi. Kenapa Mas Yose? Kalau boleh satu catatan tadi Pak Yohanes mengatakan formil dan substansi. Material. Formil dan substansinya ya yang dipermasalahkan. Sebenarnya ada satu yang dipermasalahkan, yang harus dipermasalahkan lagi. Secara filosofinya itu sendiri. Apakah secara filosofi memang ini bisa mengangkat kepercayaan kepada Indonesia? Malah jangan-jangan langkah-langkah seperti ini akan menimbulkan ketidakpercayaan lebih lanjut lagi. Apalagi kemarin ini kita sudah mendapatkan semacam kesan tidak baik lah dengan adanya RUU KUHP yang disahkan. Dari siapa? Dari berbagai macam pihak, dari seluruh dunia. Itu juga mempengaruhi perekonomian loh. Jangan cuma kita lihat dari sisi hukumnya ya, tetapi itu juga karena di dalamnya juga ada isu-isu perekonomian, isu-isu bisnis di dalamnya. Ini sudah mendapatkan
poin negatif. Sekarang dengan hal seperti ini, filosofinya itu kelihatan bahwa kok kita nggak menghormati prosedur-prosedur yang memang sudah ada, tidak menghormati proses demokrasi yang sudah ada. Mas Johannes, Anda melihat ini sebagai unfinished business ya, sedari proses Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, memang sudah menjadi kontroversi, banyak setuju, tidak setuju. Kemudian bawaannya sampai ke Perpu, Anda melihat demikian atau ada perspektif lain? Dalam gini, MK itu, keputusan MK itu sebenarnya tidak mempermasalahkan substansinya, Mbak, tetapi lebih mempermasalahkan formilnya, karena Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak ada cantolan payung hukumnya. Tidak dikenal namanya Undang-Undang Sapu Jagat itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait partisipatif publiknya yang oleh MK dinyatakan itu kurang partisipatif. Dalam proses ketika Undang-Undang Ciptaker itu kemarin diputuskan, lalu ada Satgas Sosialisasi Undang-Undang Ciptaker. Hampir puluhan kegiatan sosialisasi dilakukan di berbagai kota secara masif, dan itulah hari ini Perpu Ciptaker itu tidak copy paste seperti Ciptaker yang lalu. Ada berbagai perubahan-perubahan, dan partisipatif inilah sebenarnya yang sudah dilibatkan pemerintah dari masukan-masukan dari masyarakat. Bahwa ada plus minus, bahwa ada yang setuju dan tidak setuju, pro dan kontra, ya itulah sebuah kebijakan yang sekarang menjadi tantangan dari Pak Jose tadi, tantangan dari kami untuk meyakinkan kepada publik, kepada masyarakat dan dunia internasional bahwa Undang-Undang Ciptaker itu memang saat ini sudah benar langkahnya, belum. Termasuk para investor tadi, para calon investor. Saya sudah membuat nganggur Pak Sarman selama dua segmen. Saya mohon maaf karena saya tadi mau bertajam soal aspek ketidakpastian global. Usai jeda saya janji akan memberi kesempatan kepada Wakil Ketua Umum Kadin untuk bicara banyak. Kita masuk ke aspek materialnya. Materialnya masih dalam kacamata ekonomi. Sesaat lagi di Obrolan Malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan Obrolan Malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.